Saya akan memperjuangkan, akan berusaha semaksimal mungkin saya bersama pengurus untuk bagaimana sekiranya kesejahteraan guru swasta ini diperhatikan oleh negara. Kalau yang guru negeri, yang PNS sudah insya Allah sudah sejahtera, sudah potompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Bersama Sandasan kali ini saya ngundang kebetulan teman saya, dan meskipun teman saya ini mempunyai jabatan yang sangat luar biasa sejak kemarin gitu ya. Sejak kemarin terpilih menjadi ketua PGRI cabang khusus Kabupaten Bangkalan sejak 2 hari yang lalu kemarin. 2 hari Jumat kemarin ya. Hari Sabtu kemarin. Kita dalami lebih lanjut, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih jelas saya buka dulu, dan juga ubannya biar juga Baris pemirsa, ini adalah ketua terpilih cabang khusus PGRI Kabupaten Bangkalan. Saya tidak mengenalkan dulu, biar dia mengenalkan ta'aruf sendiri gitu ya, biar lebih terkenal. Kalau sekarang sebetulnya sudah terkenal karena hari ini banyak karangan bunga yang dikirim oleh para pejabat, teman saudara dan lain sebagainya. Dan saya mendapat kabar hari ini itu justru di halaman kantor Depak Kabupaten Bangkalan rombuh rombuh dengan ucapan selamat terhadap terpilihnya Pak Ketua ini sebagai Ketua PGRI cabang khusus Kabupaten Bangkalan. Silakan perkenalkan dulu 1 menit. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Munib MPDI sesuai dengan yang beredar. Saya dari Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, yang sekarang aktif di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, masih menjadi guru. Sebentar lagi insya Allah akan dilantik sebagai pengawas. Mohon doanya. Terima kasih. Ya pemirsa, dari Tanah Merah, ini teman saya sebetulnya dulu waktu di Jawa Timur, waktu di Surabaya, waktu S1-nya ternyata sudah MPDI, saya masih S1 SPDI. SPDI pun masih ngampong ke garunya ini saya. Oke pemirsa, kita dalami karena ini sangat luar biasa ini respon dari teman-temannya, dari saudara-saudara, dari para pejabat Bangkalan sangat luar biasa responnya. Mungkin ini adalah sesuatu harapan gitu ya, hope baru, new hope gitu ya pada PGRI cabang khusus. Kenapa kok banyak orang yang justru bergerak dan merespon positif terhadap terpilihnya Pak Ketua Haji Abdul Munib ini. Pak Haji Abdul Munib, sebetulnya PGRI cabang khusus itu apa sih? Biar publik tahu itu ada cabang khusus kok. Ada cabang umum, cabang khusus gimana ini? Ada cabang, ada khusus. Oh gitu ya. Gitu ya. Baiklah, untuk saya akan menjelaskan tentang cabang khusus ini. Cabang khusus. Cabang yang saya jabat pada saat ini adalah Ketua PGRI cabang khusus Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Nah, itu. Jadi PGRI cabang khusus Kemenag itu kita berada di tingkat kabupaten di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Itulah PGRI cabang khusus Kemenag. Kita punya beberapa cabang atau ranting. Ya, di antaranya seperti MAN Bangkalan. Itu ranting. MTSN Bangkalan. Ranting. Terus Min 1, Min 2 Bangkalan itu ranting. Ada ranting yang gemuk, yaitu ranting khusus Kemenag. Nah, lain ini ranting. Kalau tadi kita cabang, sekarang ada ranting khusus Kementerian Agama. Ini guru, ya, PGRI ini kan memang wadah guru. Jadi kalau ranting khusus Kemenag itu ranting khusus Kemenag itu pegawai negeri
pegawai negeri yang ada di naungan Kemenag, Nah, gitu ya. yang tidak ada di MAN, MIN, MTSN itu. Dan yang lain-lain. Dan yang Berarti lain. khusus lagi gitu ya. Iya, karena teman-teman kita yang PNS itu menyebar Di mana-mana. di mana-mana, termasuk di SD, SMP, SMA. Oh gitu. Ya, ada di madrasah swasta. Misalnya di madrasah Ali Ibrahimi, itu ada juga yang PN di sana di Yang itu di bawah apa namanya, di bawah naungan dari Kemenag. Kemenag. Ada guru agama SD. Ya. Itu juga Kemenag. Kemenag. Itu yang dimaksud dengan ranting khusus Kemenag. Kemenag, betul. Kalau yang main Sawana Senawi itu sudah sampai ke lembaganya pun juga sudah di bawah Kemenag kan gitu kan. Ya. Jadi semua guru-gurunya juga langsung dari Kemenag. Ya. Dan itu otomatis menjadi anggota PGRI cabang khusus Kemenag. Betul. Ternyata pemirsa. Banyak ternyata namanya nih pemirsa. Nah, kaitannya dengan PGRI, yang PGRI umum itu, PGRI itu apa? Apakah apa kemitraan, apa menjadi bagian tak terpisah dari situ? Ya, kalau PGRI ya, umum. kalau sudah PGRI itu memang sudah struktural. Nah, jadi yang namanya organisasi atau makhluk PGRI itu sudah struktural, mulai dari pusat ya sampai ke ranting itu. Jadi pusat, jadi di pusat ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, baru kita masuk ke ranting-ranting itu. Ya, ya. Nah, maksudnya PGRI cabang Bangkalan ya, bukan cabang khusus. Ini berarti makhluk yang berbeda kan? Satu kesatuan yang utuh, apa ini koordinasi, apa gimana satu kesatuan? Koordinasi ya? Koordinasi. Kita tetap komunikasi, bahkan itu cabang itu mungkin secara struktural di atasnya cabang khusus gitu ya. Oh, gitu. Berarti itu namanya cabang khusus gitu ya. Karena menurut Pak Ketua bahwa PGRI itu sebetulnya makhluk satu, dan juga itu terpusat dari Jakarta sampai ke ranting-ranting. Oke. Ya. Pak Ketua, cabang khusus yang menaungi Kemenag itu kan banyak nih yang dipantau oleh Pak Ketua terpilih. Kalau belum jadi ketua kan bukan jadi tugasnya Pak Ketua untuk mengetahui berapa sih sebetulnya anggota yang sudah tercatat, terdaftar, berapa sih sebetulnya potensi yang belum tercatat dan terdaftar, kan masih belum kalau sebelum jadi ketua. Pantauan sementara sebelum dilantik ini sampai berapa kira-kira Pak Ketua? Ini yang memang insya Allah program saya pertama kali untuk mendata bis guru yang ada di lembaga madrasah itu, di lembaga madrasah ini kan di bawah naungan depan. Sedangkan yang namanya madrasah ini ya mulai dari RA, MI, MT, SMA. Ini per kecamatan itu banyak. Bahkan bukan hanya di tingkat desa, kadang-kadang untuk MTS, untuk MI itu sudah banyak ya? Sudah banyak, lebih dari satu lah. Itu tercatat nggak di sekarang untuk sementara yang diketahui Pak Ketua, untuk sekarang masuk dalam masuk dalam keanggotaan PGRI cabang khusus enggak? Atau hanya sekedar itu hanya ruang lingkup yang sebetulnya menjadi kewenangan PGRI cabang khusus untuk dikelola? Waktu saya terpilih jadi ketua ranting khusus Kemenag Bangkalan, ini sebetulnya sudah dibentuk kepengurusan oleh pengurus sebelumnya. Ya, sebelum saya ini. Cuman kayaknya tidak aktif. Belum maksimal ya. Tidak aktif. Mungkin banyak kendala, diantaranya kita ini kan tiap bulannya diminta iuran itu. Ini bagi yang swasta, bagi swasta mungkin agak keengganan gitu ya. Agak keengganan. Meskipun sebetulnya syarat hukumnya itu masuk ke dalam ruang lingkup anggota PGRI cabang khusus. Iya. Masuk anggota. Oleh karena itu nanti saya akan mendata secara struktural. Insya Allah saya akan membentuk PGRI ranting per kecamatan Kabupaten Bangkalan. Nanti misalnya Kecamatan Galis ini dibentuk koordinator gitu ya. Akan dibentuk struktur yang akan mendata guru-guru sekecamatan tersebut. Ya. Lah, kalau itu nanti ini pasti ribuan Pak Ketua. Ribuan itu ya.
Selalu ribuan. Apalagi itu nanti sewaktu-waktu itu nanti akan dalam, kalau Pak Ketua ini kan sebenarnya aktivis. Sewaktu-waktu ada apel akbar PGRI cabang khusus Kemenak gitu, baik yang swasta atau yang sudah yang PN dan macamnya kan bisa juga nanti akbar di situ. Gak cukup alun-alun Pak Ketua kalau ribuan Pak Ketua. Bisa. Ya. Tapi sekarang kan masih terserakkan itu kan. Ya. Jadi Pak Ketua dengan terpilihnya Pak Ketua ini nanti akan melakukan bagaimana menginventarisasi, mendata yang sebelumnya belum terdata. Ya. Betul. Akan didata dengan membentuk koordinator masing-masing kecamatan untuk mendata seluruh guru-guru yang terserak di MEN, di madrasah dan swasta dan lain semacam itu tanpa apa namanya tanpa terkecuali ya Pak Ketua ya. Iya betul. Ini kerja besar nih Pak Ketua, ini berbiaya nih Pak Ketua. Kira-kira bisa ya Pak Ketua untuk dengan tekadnya Pak Ketua itu untuk bagaimana itu Insya Allah dijalankan. Saya siap. Makanya yang pertama langkah saya nanti saya akan koordinasi yang pertama antar pengurus cabang khusus. Setelah itu kita akan membuat program. Di antaranya itu ya konferensi ranting yang sudah ada seperti di MAN itu MTSN itu kan sudah terbentuk. Setelah itu kami akan merancang untuk membentuk atau yang pertama membentuk ranting kecamatan itu. Ranting kecamatan yang nanti kalau sudah terbentuk ini akan tugas utamanya adalah mendata. Mencatat anggota-anggota yang mencukupi syarat rukun untuk menjadi anggota PGRI cabang khusus. Iya, betul. Luar biasa. Sebetulnya ada yang lebih praktis, cuman kita tidak pakai struktural. Sebetulnya ada yang lebih praktis. Saya ini kan orang Kemenak. Di Kemenak itu ada yang namanya Mapenda. Mapenda itu yang mengkoordinir madrasah Kabupaten Bangkalan. Sebetulnya di sana ada data itu ada. Tapi kalau hanya data kan tidak memakai pendekatan langsung Pak Ketua. Artinya hanya nama yang ada. Bisa juga itu dikolaborasi Pak Ketua. Dari itu nanti Pak Ketua silaturahim atau apa dengan sekecamatan ini atau desa ini nanti. Di samping memang sudah ada nama dan macamnya, Pak Ketua mengenalkan diri dan meminta kepada semuanya itu untuk bagaimana aktif ikut menjadi peserta dan anggota PGRI cabang khusus. Gitu Pak Ketua ya. Betul. Pak Ketua kan memang begitu modelnya sejati. Jadi itu ya Pak Ketua ya yang menjadi titik tekan. Ini luar biasa pemirsa. Sebetulnya kalau ini nanti apa yang dirintis oleh Pak Ketua ini betul-betul berjalan, maka insya Allah PGRI cabang khusus ini tidak akan seperti sebelumnya Pak Ketua ya. Dan tidak akan dilihat sebelah mata. Kalau sudah bersatu Pak Ketua, masa mau dilihat sebelah mata dengan yang lain kan gitu Pak Ketua. Itu ya Pak Ketua ya yang mau ditarget oleh Pak Ketua. Iya. Ya. Karena selama ini menurut Pak Ketua yang Pak Ketua lihat khususnya bagi ustadz-ustadz dan guru-guru yang honorer gitu Pak Ketua ya, yang masih belum menjadi PNS dan semacamnya itu kan banyak yang masih belum tercatat dan yang masih belum aktif di keanggotaan cabang PGRI, dan itu yang menjadi garapan pertamanya Pak Ketua. Iya betul. Ya Pak Ketua. Pak Ketua apalagi apa yang mau disampaikan ke teman-teman guru yang masih belum tercatat atau yang lainnya, atau mau minta dukungan kepada pihak-pihak terkait atau kepada Pak Bupati atau kepada pihak-pihak yang lain, karena Pak Bupati ini konsen loh Pak Ketua dengan urusan permadrasaan, perustadhan dan perguru madinan kan itu Pak Ketua. Dan ini sebetulnya garapannya Pak Ketua ini. Iya. Yang kemarin Pak Bupati ada dalam program unggulannya insentif apa tuh Pak Ketua? Insentif ya guru insentif ya, insentif guru madin. Ya, itu kan sebetulnya itu semua kan potensial menjadi anggotanya PGRI, Pak. Iya kan Pak Ketua? Barangkali ada yang mau disampaikan apa Pak Bupati, apa kepada para ustadz itu yang masih tercatat, atau nanti Pak Ketua akan membuka online, membuka pendaftaran langsung atau bagaimana? Silakan Pak Ketua. Oke. PGRI ini adalah wadah dari para guru. Untuk PGRI ini visi misinya adalah
menampung segala aspirasi guru. Menampung segala aspirasi guru dan juga memperjuangkan aspirasi guru itu. Oleh karena itu, sementara ini saya merasa prihatin terhadap guru-guru swasta, karena ini sudah sering diperbincangkan, bahkan pengurus cabang pun juga menyinggung tentang guru swasta ini. Guru swasta ini yang gajinya hanya di bawah 500. Ada yang 300. Ada yang 300 per bulan. Ya, informasinya. Iya, oleh karena itu dengan niat saya bersama pengurus, saya akan mendatabis itu, nanti akan bentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Mohon kepada guru, terutama guru swasta, mohon keaktifannya untuk memberikan data itu. Dan saya akan memperjuangkan, akan berusaha semaksimal mungkin saya bersama pengurus untuk bagaimana sekiranya kesejahteraan guru swasta ini diperhatikan oleh negara. Kalau yang guru negeri, yang PNS sudah insya Allah sudah sejahtera itu. Sudah potong. Tapi bagi guru swasta ini, mohon saya akan mendata secara pokoknya secara lengkap nanti, dan data ini akan saya bawa kemana kira-kira, dan dikomunikasikan kepada pihak terkait yang sekiranya mampu untuk membantu kesejahteraan mereka. Betul. Gitu, Pak Ketua. Iya. Termasuk pemerintah daerah, baik Pak Bupati maupun Ibu Gubernur. Tapi ini aspirasi yang mungkin yang menjanjikan. Kita ini punya wakil rakyat dari Bangkalan yang di tingkat pusat. Ada Pak Haji Safiuddin, Ra Imron, ada Rahasani. Kebetulan Rahasani ini adalah Komisi 8 yang kebetulan mitranya membidangi Menteri Agama, Kementerian Agama. Mudah-mudahan. Iya. Ketemu langkang ini Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti direspon oleh wakil-wakil kita, oleh beliau, termasuk yang di tingkat provinsi. Alhamdulillah, teman-teman kita seperti Pak Mahfud, ada Matur, Pak Matur, Ranasi, Pak Halim, Pak Asis. Ini kebetulan alhamdulillah beliau-beliau ini mengucapkan selamat dan sukses, bahkan mengirimkan karangan bunga. Berarti itu kan bentuk dukungan, kepedulian terhadap kita PGRI cabang khusus itu, Bang Aliman ya. Belum kita bisa minta komunikasi dengan DPRD tingkat 2. Kebetulan ini berarti kalau sudah pendidikan berarti kan mitranya adalah Komisi D. Kebetulan Pak Nur Hasan yang sangat peduli, yang pertama kali mengucapkan selamat dan karangan bunga ke saya itu. Artinya Pak Monip sangat optimis sekali dengan jejaring yang ada dan macamnya untuk memperjuangkan nasib teman-teman yang belum menjadi anggota, tapi sekarang mau diajak untuk menjadi anggota PGRI, mau dicatat, mau didaftar, yang terserahkan di mana-mana itu, nanti itu semua akan dibawa dan diperjuangkan, dengan jejaring yang Pak Monip punya gitu. Artinya kalau hanya sekedar berjalan sebagaimana seperti itu, kalau nggak ada sarem bekaki, deka yang mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan macamnya, mustahil Pak turun bantuan dan Pak Monip ya. Iya betul. Oke. Kalau nggak ada ada lagi Monip yang mau disampaikan? Mungkin mohon doanya, terutama kepada guru swasta dan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan nanti program PGRI cabang khusus Kemenagi ini berjalan dengan lancar dan didukung oleh semua pihak, sehingga tercapailah program kita untuk kesejahteraan guru kesejahteraan bersama itu. Ya, terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Ketua. Ini luar biasa. Mudah-mudahan jejaringnya dan girohnya, semangatnya untuk bagaimana program pertama ini betul-betul sukses dalam 1 bulan 2 bulan dilantiknya, apalagi sampai 1 tahun lah, ini semua terdata dan macamnya, yang selama ini belum terdaftar, karena menurut pengakuannya
Meskipun syarat rukunnya semua masuk dari madrasah, yang jadi ustaz di ranting-ranting di desa-desa itu masih belum aktif menjadi anggota PGRI. Lah, kalau ini pendataan ini sudah dilakukan dan ini sudah menjadi anggota aktif oleh PGRI cabang, itu adalah salah satu ukuran kesuksesan langkah pertama. Tapi tidak selesai di situ. Tadi sudah sempat berjanji akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang muncul dari mereka semua untuk perjuangkan kepada pihak-pihak terkait menurut kemampuan dan jejaring yang dimiliki oleh Bapak Ketua. Itu Pak Ketua ya. Betul. Mohon bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.